Lukisannya digambar di atas kaca, ya, dan kacanya berlayer sehingga membuat efek 3 dimensi dari depan. 300 sampai 450 juta, sampai 580 juta, guys. 2,5 M. Nih orangnya guys ya, gara-gara Bill Muhdor ini gue jadi keracunan sama lukisan. Gokil, akhirnya ketemu. Apa kabar bro? Apa kabar kolektor kita ini? Pemula bro, gue baru belajar sama yang namanya seni dan art. Ini buat teman-teman yang mantau IG aku pasti sering lihat aku belakangan ini ke pameran lukisan lah, ke galeri lah. Ini gara-gara Bill Muhdor. Nama lu Bill Muhdor ya bro? Bill Muhdor. Lu emang aslinya seniman atau gimana bro? Dasarnya seniman. Gue dari awal, dari umur 15-an tuh gue emang udah ngelukis dan emang suka sama art. Oke, terus sekarang dituangkan ke konten-konten lu ya, yang ngebahas seni. Ngebahas seni, biar greget soalnya. Bener-bener. Tadinya ngelihat artnya belum greget, sekarang kita pingin ledakin bareng-bareng. Nah ini guys ya, ini persoalan anak muda Indonesia nih. Kita harus bareng-bareng, harus kompak supaya yang namanya seni dan art di Indonesia tuh makin ramai lagi. Kita tunjukin aja. Kita tunjukin guys. Jadi kita lagi ada di tempat yang namanya Linda Gallery. Which is di sini tuh ada banyak sekali koleksinya. Kalian nanti juga bisa lihat-lihat lah. Ada mungkin ada websitenya juga. Ada. Dan ada auction ya. Iya, ada auction 33 kita. Auction 33. Nanti kalian lihat dah. Kita lihat-lihat beberapa koleksi yang ada di sini hari ini. Mulai dulu dari Pak Basuki Abdullah. Ini baru mulai langsung maestro ya guys. Ini salah satu maestro Indonesia. Mungkin bisa dibilang top 5 bro. Top 5. Salah satu yang maestro banget sih Pak. Ini ya. Iya. Basuki ini Abdullah. Kecintaannya Bung Karno bang. Bung Karno ini salah satu yang meledakin seni di Indonesia juga awal-awal. Dan tahu nggak, Bung Karno itu dikenal banget. Dia itu romantis bang. Salah satu cara paling romantisnya dia, kalau dia suka sama wanita yang jadi istrinya, yang lukisin Pak Bas. Oh, jadi istrinya pasti Pak Basuki Abdullah yang melukis? Itu dia. Iya, ya Bung Karno tuh terkenal suka sekali dengan keindahan wanita memang, betul ya. Ini kalau ini ceritanya laut ya? Iya, ini laut tentang, ya Pak Bas tuh suka banget ngegambarin tentang landscape. Jadi karya Pak Basuki Abdullah itu ada yang tentang wanita, tentang landscape, sama ada beberapa yang bersejarah. Nah, kalau ini yang tentang landscape-nya. Ini kalau dibilang aliran apa bro? Realis? Realis. Alirannya realis ya? Jadi ada yang realis, ada yang ekspresionis, ntar kita tunjukin juga. Ini yang nonton buat teman-teman yang awam banget. Jadi di seni itu ada banyak aliran. Kalau realis itu istilahnya si pelukis akan membuat seperti mirip dengan aslinya, gitu ya. Tapi kalau ekspresif biasanya garisnya lebih acak sesuai dengan perasaan hati aja. Ini yang realis ya. Ini salah satu maestro ukurannya besar ini. Boleh bocorin harga nggak bro? Ntar kita tunjukin aja bang. Oke, ada guys ya. Jadi sudah ada price listnya ya kira-kiranya ya. Ini lumayan besar ya, 2 meter ada kan ya? Kalau 2 meter udah pasti, aduh ngeri guys ya. Skip aja dulu. Ini ada siapa lagi? Ini Pak Basuki Abdullah juga. Basuki Abdullah juga, tapi yang ini animal. Ini yang animalnya. Jadi beliau juga suka gambar hewan-hewan gitu? Iya, jadi ini salah satu hewan. Itu kan tadi kita ngomongin Pak Bas tuh suka menggambarkan keindahan. Iya. Nah, salah satu tanda cinta itu dari burung merpati. Betul, makanya kalau orang wedding suka ada ngelepas burung merpati ya. Jadi kalau ini tuh rasanya itu kalau Pak Bas bikin karya, dia perpaduan colornya juga enak. Ini dikasih warna merah di sini, bikin jadi warnanya itu hidup banget. Lihat dong, jadi rasa warm. Jadi kalau merpati berduaan, dia rasanya hangat. Coba merahnya ditutup, perasaannya bakal nggak sehangat ini. Itulah bedanya maestro ya. Dikit aja ngasihnya tapi udah beda, berasa. Impact-nya beda. Ini masih ada lagi nih guys. Ini juga Basuki Abdullah ya. Iya. Jadi hari ini aku khusus datang ke sini mau ngebahas yang lukisan dulu ya. Iya. Di sini itu ada juga banyak yang berbentuk statue ya. Tapi kita skip dulu. Next kita akan datang lagi bahas yang statue. Kalau komennya banyak, kalau dikit sih nggak usah. Ya, makanya kalian harus like yang banyak guys ya. Ini Basuki Abdullah lagi. Abdullah juga. Kelihatan dari sini ada tanda tangannya guys ya. Iya. Ini kalau yang besar-besar gini semua ada sertifikat. Ada beberapa itu didetailin. Kalau yang ada sertifikat kita taruh di situ. Kalau enggak, entarnya pasti kita bisa cek juga ke museumnya. Ini kebetulan museumnya deket sini bang. Oh, jadi memang ada museum Basuki Abdullah khusus guys ya. Nanti kita main ke situ juga. Ini juga lukisannya lagi narik kerbau ya. Iya. Dan cahayanya itu yang paling asik banget Pak. Teman-teman kalau lihat dari jauh itu bisa lihat kayak sisi gelap terangnya. Bener-bener. Arah datang matahari ceritanya ya. Jadi realis banget. Ntar kita tunjukin yang surrealis. Jadi lukisan kan tadi kita ngomongin realis. Ada surrealis, ada ekspresionis, ada abstrak juga. Kita intip lagi guys, di sini banyak banget koleksinya. Ngomong-ngomong guys, aku juga punya salah satu karya dari Bill Muhdor di rumahku guys, keren banget. Waduh, thank you. Kita lanjut lagi. Nah, ini kayaknya kenal nih bro kalau ini orang Bali nih. Ini orang Bali.
Nanti kapan aku mau ke museumnya ini? Harus sih, ya? harus banget. Kebetulan dekat sama tempatku juga. Ini Pak Lemaire nih di Sanur dia bang. Ya bener, nanti kita mampir guys. Lu kenapa harus mesti datang ke museumnya? Kalau menurut gue, ini museum Lemaire itu adanya di rumahnya beliau. Oh di tempat tinggalnya. Jadi ini itu kalau lo datang ke museumnya lo bisa ngelihat objek-objek yang digambar. Ini pintu museumnya sekarang. Oke guys, itu ya. Jadi dia langsung lihat apa digambar gitu di rumahnya ya. Objek-objeknya semua ada di rumahnya. Dan kebanyakan kalau Lemaire ini yang paling terkenal itu dengan istrinya Nyi Polok. Dia umurnya kalau nggak salah sekitar 50, kawin sama Nyi Polok yang umurnya 18. Wow, kalau zaman dulu banyak kayak gitu masih bro. Harus jadi seniman dulu kalau mau gitu. Iya guys ya, ini lihat, ini warnanya juga tajam ya. Goresannya juga cakep. Kayak dreamy banget ya sih. Kalau lo ngerasanya gimana bang? Iya, kayak Bill Mohdor bilang barusan, dreamy. Ini di bang, ini lo harus kelihatan gini. Guys, ini burung-burung lagi. Jadi banyak ya, maestro suka gambar-gambar burung merpati gini ya. Yang suka sama ini lukisan, sama kayak yang suka di depan. Kolektornya sama bang. Kolektornya? Tadi gue bilang kan Soekarno. Ini juga salah satu seniman favoritnya Soekarno. Ada rasa realisnya sama juga, cuman kalau bedain antara Lemaire sama Pak Bas, kalau Lemaire ini dia ada background dari Chinese, Tiongkok. Itu dia karyanya itu lebih ada kayak watercolornya. Oh, jadi udah di mix. Jadi ada campur sama cat air. Rasanya, tapi pakainya oil sebenarnya. Tetap minyak, tetap minyak. Tapi rasanya kayak watercolor. Iya bener, ada percikan-percikannya juga gini. Lihat di matanya hidup banget ya, sampai titik-titik detailnya cahaya kelihatan banget. Bener-bener, nih sama kan dia ada beberapa karya nih. Dan dari tadi ya, yang udah kita lihat ada Basuki Abdullah, Lemaire, sama ini siapa? Lee Man Fong. Tiga-tiga udah nggak ada ya? Bukan nggak ada doang, tapi ini maestro. Kan ada yang sering nanya, bang, kalau lukisan senimannya udah nggak ada, berarti bisa mahal. Belum tentu. Kalau maestro iya. Jadi dari tadi tiga-tiganya sudah nggak ada ya guys ya. Jadi nilainya lukisannya udah nggak bisa dibuat lagi lah istilahnya gitu. Ini masih sama? Sama. Lee Man Fong juga. Ikan koki ya bro ya? Oh iya. Koki. Di sebelah ada lagi guys, kita lihat ini adalah serigala, bukan? Harimau ya guys. Ini bro dari tadi belum bilang bro, ini kayak gini berapaan? Ini sih satu kayaknya lebih. Coba kita cek bang, daripada gua salah ngasih tahu harga. Ada ya di situ ya? Harusnya sih ada. Ini kitab sucinya di sini. Kitab suci ini. Ini dia. Ini guys lengkap. Oh, yang ini sekitar masih oke lah bang. Oke, jadi yang ikan koki, ikan koki burung dara ini 300 sampai 450 juta sampai 580 juta guys. Satu guys ini. Jadi hitungnya 1, 2, 3, 4 2,5 M. Kita lewat lagi. Next kita ketemu apa lagi nih bro? Nah ini Widayat ya namanya. Jadi ini lukisan yang kemarin kalau di scene pertamanya Raden Saleh lagi mempalsukan lukisan. Si Iqbal ya? Iqbal. Ini dia. Bener. Kalau teman-teman nonton film Mencuri Raden Saleh di bioskop, adegan pertamanya adalah orang gambar lukisan pohon. Lagi mengcopy ini ceritanya. Tapi yang punya Iqbal gue taruh belakang bang. Ini yang bener ada. Emang ada di sini? Enggak lah, bercanda. Ya, jadi ceritanya lagi mengcopy ini dia. Oke. Gambarnya kayak hutan bro. Iya. Ini masih sama kelihatan karakternya ya. Ini Widayat juga. Emang paling enak itu beli karya dari satu seniman itu beberapa, jadi bisa ngerasain karakter dari seniman itu sendiri. Oh gitu ya bro. Jadi orang kalau koleksi misalkan suka sama si A, belinya langsung beberapa. Iya. Ini sama. Ini Widayat ya. Tapi beda udah bukan hutan lagi bro. Beda. Ini objeknya beda. Ini kayak gambar patung ya. Iya. Ini 91 ya karya. Itu ada masa dimana gambar-gambar kayak Aztec gini sempet jadi hits gitu. Iya. Emang selalu ada namanya tren. Dan ini yang aku lihat belakangan ya. Di setiap negara pun beda-beda ya bro ya. Betul. Kalau di Eropa itu lukisannya pasti perempuan gemuk-gemuk gitu. Beda-beda memang stylenya. Kalau Mas Yudi suka yang kayak gimana tuh? Banyak. Aku sekarang lagi suka yang kontemporer sama yang tradisi Bali. Guys, gila guys. Ini aku makin masuk ke dalam makin banyak koleksinya, dan ini di sini rata-rata statue ya. Kita bongkar dikit ya bro ya. Kalau itu dari Pak Nuarte semua. Iya. Jadi di sini tuh banyak banget koleksinya Pak Nuarte. Semakin jaya gara-gara ada Pak Nyoman, beliau itu bikin karya yang jadi terbesar ketiga waktu itu. Sekarang keempat di dunia. Di dunia ya. GWK ya. GWK itu. Patung GWK. Gila, keren banget. Iya. Waktu aku dulu kuliah di DKV, pernah diajak sama dosenku ke tempatnya beliau di Bandung. Oke, Nuart Studio. Itu dari kampus, keren. Ini ciri khas beliau adalah bisa buat movement, bisa buat benda mati itu seolah-olah bergerak dia.
Ini ceritanya apa bro? Ombak atau apa? Ini circle of life, ini ombak Ombak dan ya? Perputaran kehidupan. Perputaran kehidupan, dan di dalamnya ada detail-detail kecil tuh, ada burung, teman-teman lihat ya. Bang Edi kayaknya butuh ngoleksi satu yang model kayak gini next one. Kayaknya saya nggak berani buka buku itu deh. Waduh. Jadi ini teman-teman yang nggak ngeh ya, karya Pak Nuarta ini ada banyak ya. Betul. Yang sudah dipajang, yang sudah terkenal. Ada patung yang 13 kuda tuh di Jalan Tamrin. Yeah. Kalau di Plaza Indonesia ada satu. Betul. Di Plaza Indonesia, terus ada di mana lagi bro? Di depan airport. Di depan turun bandara Nah, turun langsung bandara Garuda. ada. Jadi koleksi beliau ini ada banyak di mana-mana. Di Surabaya yang juga. terbaru ada di Mandalika. Oh iya, Bener kan? Pak Jokowi Pak tadi. Jokowi naik sepeda motor itu juga karyanya. Keren banget itu. Jadi di sini ada banyak ya. Iya. Wih, tapi ini anti karat nggak bro? Iya, itu dia makanya sama kayak di patung Liberty di New York. Nah itu dia guys ya, luar biasanya. Jadi bahan yang dipakai itu sama seperti bahan yang digunakan di patung Liberty. Lihat kalau tambah lama tuh. Ini yang makin lama makin detail rasanya, ya, tajam dia ya. Kalau gue sih lebih suka udah lama-lama ya. Ini Kena hujan, kena matahari nggak apa-apa ya? nggak apa-apa, Udah malah terbukti. kalau mau lihat yang jelas sih GWK aja kan sama. Iya iya. Tapi GWK kan belum terlalu lama usianya. Iya. Aku sekarang lagi belajar banget lihat kontennya Bill hampir setiap hari di TikTok, di Waduh. YouTube. Kayak aku merasa bahwa setelah kita koleksi mainan, koleksi apa, ada orang koleksi motor gitu ya. Ternyata yang tertinggi itu kastanya masih seni bro. Waduh. Karena udah Iya. seni itu nggak ada patokan nilai pastinya gitu loh. Pakai hati gitu menilainya. Itu lo ngomong begitu jadi inget gue sesuatu. Ada satu cerita di mana satu orang dia waktu ini real life kalau nggak salah orang Bali, aku lupa siapa. Dia itu dulu pas zamannya Pak Hendra Gunawan. Dia beli naik mobil, dia jalan mau beli mobil baru. Tapi di tengah jalan dia malah ke satu galeri, dia ngelihat karya lukisnya. Instead of beli mobil, dia beli lukisannya. Itu kalau nggak salah waktu itu masih 3 juta harganya. Akhirnya nggak bisa beli mobil, belinya lukisan. Ini satu hal yang menarik banget teman-teman yang nonton sampai detik ini, sebuah informasi. Jadi lukisan-lukisan ini value-nya bisa terus bertambah ya dengan kasus tertentu tapi ya. Antara ceritanya atau pemilik sebelumnya misalkan atau betul. pelukisnya bisa bertambah value dari sebuah karya seni itu. Nah, berarti bisa dibilang jadi barang investasi ya, Bro ya. Itu sampai akhirnya kalau dia sekarang itu lukisan harganya udah MM-an. Tuh guys, Kalau denger tuh. Waktu itu kalau nggak salah beli mobilnya itu kalau bisa Starlight atau apa gitu. Kalau dia beli mobil sekarang tuh mobil mungkin jadi Dapat 3 MM-an ya, dapat banyak inilah Mercy, iya Alphard, bisa aja mobil dapat. ini. Nah, Ini masih Pak Nuarta semua. iya ini Pak Nuarte. Ini sepeda. Ini salah satu yang ikonik juga. Kalau kita lihat sekilas gambarnya seperti sepeda, tapi seperti movement. Sepedanya seperti bergerak, nggak cuma sepeda diem gitu. Nah, ini jangan ditanya harganya guys ya. Udah, next saja. Berikutnya kita lihat lukisan lagi nih. Kalau ini Pak Yatim. Kalau ini kayak kenal nih Iya. lukisannya. Apa kita panggil orangnya? Ada orangnya? Coba kita panggil. Coba kita panggil ya. Nah guys, kita langsung ketemu sama senimannya. Halo Pak Yatim. Ini beliau yang membuat karya ini guys ya. Pak, ini berapa lama bikinnya Pak? Buatnya ya sekira sebulan lah gitu. 1 bulan? Berarti cepat ya, 1 bulan itu termasuk cepat untuk buat karya bagus begini guys. Karena ini detail ya. Ini menceritakan apa nih Pak? Kenapa ada banyak ikan nih? Nah ya gini. Pertama kita bicara fisik ya. Kenapa nuansanya biru? Ya. Karena bagi saya biru itu bukan benda, tetapi efek. Efek gunung kita lihat biru, ternyata bukan biru laut, langit, semua begitu ya. Sebetulnya ini menggambarkan tentang proses kelahiran makhluk ya. Setelah kehidupan itu lahir, kelahiran itu pasti mencari cahaya. Cahaya ini ya. Kenapa? Nah di situ menunjukkan ada genetik bumi ada pada makhluk. Makhluk bisa dikatakan sebagai mikrokosmos dan bumi adalah makrokosmos. Tuh guys, jadi Pak Yatim ini gambar seperti ini dalam filosofinya ya. Manusia itu harus bisa mencerminkan atau sifat-sifat dari bumi. Contohnya bumi ini selalu memberi, Ya. berfaedah. Nah jika dia manusia menyenangi hitam, dalam arti yang negatif ya, maka irama perputaran mikrokosmos dan makrokosmos tidak seimbang. Terganggu. Nah, makanya selama hidupnya orang yang menyenangi hitam pasti jiwanya akan gelisah. Wih, Luar biasa sekali guys. filosofinya itu. Maka kalau kita matikan lampu dia tetap Guys, nurnya ini sekarang demo. cahaya. Nah, Wih, guys, ini sekarang lampunya sudah dimatikan. Kalian bisa lihat ada cahaya muncul dari tengah lukisannya guys. itulah nur sebetulnya. Dan ini lihat, di sini ada highlightnya ya di beberapa ikan, nggak semuanya guys ya. Ini highlightnya melingkar ya. Dan nggak bosen-bosen gue ngelihat kayak gini bang. Iya, 3D-nya dapet banget. Iya. Ya.
Jadi harmonisasi warna ya. Jadi ini saya kasih judulnya Golden Rhythm Line. Golden Rhythm. Irama garis emas. Irama garis. Oh, golden. Terima kasih. Terima kasih Pak Yati, luar biasa Pak Yati. Terima kasih waktunya. Saya kalau pingin cek aja langsung Linda Galeri. Dan nggak cuma satu, masih ada satu lagi koleksinya beliau di sini. Tinggal cek keranjang kuning. Salah. Waduh, keren banget nih sama nih karya. Kalau ini karya siapa? Oh, Enggak ya. kalau ini Malinda Galeri. Kita kesini guys, ini Pak Yatim juga ya. Iya. Kelihatan dari tanda tangannya sih. Pak Yatim nih ya. Iya. Ini Pak Yatim juga. Ini hampir sama. Hampir mirip ya Pak ya. Ada koleksi satu lagi. Yang ini nggak separate 3 kayak tadi ya. Kita lanjut lagi teman-teman. Ini luar biasa ini. Ini Avandi bro. Avandi. Wih ngeri banget guys. Langsung terlihat dari karakter stylenya ya. Jadi emang kalau Pak Avandi ini yang tadi kita bilang ekspresionis. Ini yang ekspresionis contohnya guys ya. Jadi Dan ini masuk maestro juga ya. Iya, maestro banget ini. Ini maestro Indonesia guys. Iya, jadi kalau Pak Avandi itu terkenal dengan pelototan-pelototannya, makanya bisa dilihat ini pelototan langsung dari tubnya. Ngerti nggak guys? Dari tub itu ibaratnya tempat catnya itu guys ya. Kalau kita beli cat tuh biasanya kayak pasta gigi. Biasanya kalau kita kan lukis taruh dulu di palet, baru diambil pakai kuas. Kalau ini nggak, langsung dari tub, Gercep, langsung. Kalau yang udah maestro jangan ditanya ya. Kita lanjut. Nah, kalau ini Pak Hendra Gunawan. Jadi kalau itu maestro Indonesia top 5 ya. Top 5 ya. Tadi ada Basuki Abdullah. Kita sebenarnya ya kayak tadi nggak bisa, ini bukan perlombaan, Ya, jadi nggak ada rankingnya lah. ranking, tapi udah top lah pasti. Yes. Pak Basuki Abdullah, Pak Avandi, Pak Salah satunya Hendra Gunawan. ini adalah Hendra Gunawan. Nih, ini yang kemarin ada di auction kita. Ini yang sudah laku. Iya. Kita kasih lihat dulu gambarnya. Oh, Ini iya. gambar self portrait Pak Hendra Gunawan. sang maestro itu sendiri. Di sebelahnya ada gambar anjing yang lidahnya panjang. Yang ini sebenarnya ada ceritanya guys ya. Ini dia lukisannya hampir setinggi orang. Dan kalian tahu guys berapa harga lakunya guys? Nih guys. Jangan kaget, 5 nolnya ada 9 guys ya. Aduh. Gitu guys ya. Jadi lukisan beliau ini laku seharga 5 miliar. Gila guys ya. Dan ini salah satu koleksinya. Salah satu koleksinya Pak. Jadi beda karya bisa beda value ya. Beda. Jadi, tergantung dari gambarnya juga. Warnanya lautnya bisa dikasih warna Iya, seperti ini. kayak hijaunya nyala gitu Iya. ya. Benar-benar. Pemilihan kombinasi warnanya beda dengan karakter pelukis lain zaman itu Iya. gitu. Jadi itu yang salah satu yang bikin seorang seniman itu stand out dan harganya bisa tinggi juga. Dia itu punya ciri khas dan karakter yang Betul. yang beda dari yang lain. Nah, Terakhir. Terakhir. Ini ada karya yang sangat-sangat sangat fenomenal sekali teman-teman. Yang baru ada pertama di Indonesia. Inilah dia. Kalau digambar di video ini agak sedikit kurang, tapi kalau teman-teman lihat aslinya ini dahsyatnya minta ampun guys. Ini lukisan 3D. keren banget. Ini Xiaowan, salah satu seniman Chinese yang gokil banget. Dia itu sempet patah hati bang. Patah hati. Tapi karyanya tambah menggila. Namanya siapa tadi bro? Xiaowan. Xiaowan. Ini guys, lukisannya digambar di atas kaca ya, dan kacanya berlayer sehingga membuat efek 3 dimensi dari depan. Ini kalau kita lihat dari samping, ini kelihatan ya bro ya. Iya. Ini masih di cover sama akrilik untuk melindungi ya teman-teman, sama untuk transport. Tapi nanti kalau dipajang harusnya dibuka. Kalian bisa lihat ada kaca dan sampai ke belakang totalnya ada 24 kaca. Dan ini efeknya lihat dong, efek yang bisa terjadi. Kita bisa ngintip kelihatan ada air Belakangnya terjun di bawah. Iya benar-benar, kita bisa lihat ke dalam-dalam ke belakang-belakang guys. Jadi batang pohonnya sampingnya kan kosong, di layer belakangnya ada objek lain lagi. Gokil ini. Ini sih nggak habis ini. Seharian nontonin ini kayak beda layer, beda angle, beda rasa, benar-benar. Yang ini harganya paling maut di sini guys. Ini maut ini. Ini harganya maut. Dari tadi yang sudah kita lihat semua, ini lebih di atasnya lagi guys ya. Dan yang ini tuh maksudnya orang punya uang pun Susah mau beli, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa karena barangnya jarang ada guys. Iya. Yang ini nggak usah dikasih tahu harganya berapa. Iya. Ini terlalu bikin mules kayaknya. Sama kayak karya yang ini bang. Ini juga sama. Iya. Ini sama senimannya ya. Senimannya sama. Senimannya sama guys. Cuman objeknya beda. Kalau yang Oke, tadi iya. alam. Kalau yang ini lebih ke batu dan ya ini bebatuan. Ini bebatuan. Iya. Ada yang bilang ini stone spirit kalau nggak salah. Stone namanya. Spirit namanya. Dan ini menggunakan cat minyak juga. Iya, ini tuh bener-bener lihat deh. Dia itu pakai teknik Chinese tua sebenarnya. Sama kayak Teknik karya. Chinese tua ya. Jadi dia Kita perlu belajar banyak lagi guys, seni-seni di luar negeri juga. Indonesia aja belum habis kita pelajarin guys, ada yang luar negeri lagi sekarang. Ini setiap kaca tuh digambar satu-satu, lihat guratan-guratannya bro ya. Ini Bill paling terkenal suka sama guratan.
Tuh. Waduh. Ada biru, ada kuningnya, ada hitam, semua masuk di situ. Dan katanya kalau orang dulu itu batu itu satu objek yang susah buat dibikin lukisan jadi bagus. Oh gitu. Dan ini dia bisa. Benar-benar. Biasanya kalau orang melukis guys, itu objeknya selalu sama bunga lah, kuda lah, ikan koi lah, perahu gitu ya, Borobudur. Nah, kalau ngelukis batu susah ya. Iya. Batu apa yang mau dibikin indah? Iya benar. Tapi dia bisa bagus bro bentuknya. Malah bikin unik dan bentuknya kalau lu lihat tidur tuh kayak awan bro. jadi ini kan salah satu karirnya dia. Ini kayak seriesnya beliau yang udah gak dibikin lagi. Ini yang 3D udah gak bikin lagi. Jadi lo mau ketemu senimannya pun nggak dibikin sudah. Sebelum series ini itu awalnya masih di 2 dimensionnya pun dia ini adalah seniman yang emang keluar dari ide-ide yang normal. Jadi kalau bikin lukisan kadang dari kayak angle-nya dari bawah ke atas. Jadi kayak ntar bird view point. Jadi dari atas ke bawah. Jadi something yang emang sudah unik dia ya. Iya. Jadi si senimannya ini biasanya sebelum membuat ini tuh menggambar yang 2 dimensi. Cuman caranya selalu unik. Itu dia. Gila guys ya. Itu dia teman-teman ya. Itu nggak semua koleksi ya teman-teman, karena kita tadi banyak skip juga dan banyak juga yang masih di gudang, ada yang private juga, ada yang sudah laku juga. Jadi koleksinya di sini luar biasa. Teman-teman kalau mau lihat langsung cek aja di sosial medianya Linda Gallery atau kalian bisa langsung datang ke sini teman-teman. Terima kasih Bill Modor. Thank you very much. Semoga apa bro? Pesan lu terakhir bro? Sampai tambah meledak lagi seni di Indonesia. Ledakan guys. Bareng gue Bill, ayo kita caps. Let's go. Thank you.